Wah, ini sudah, ini kejadian alam kubur nih. Yang kita lihat kan dibaringkan. Jadi Anda nggak usah bertanya, Ustadz, itu kan dibaringkan tuh, ditidurkan, kok bisa didudukkan? Nah, nanti saat masuk alam kubur, alami sendiri masing-masing. Informasi ini kita yakini dulu, kita lihat bagaimana keadaan dan sebagainya. Wallahu a'lam, alam ghaib itu disampaikan sebagai persiapan kita. Karena kita beriman, mukmin, yakin, kita siap-siap dari sekarang. Ya, kalau yang masih nanya, pengen pembuktian ini itu, ya nanti buktikan sendiri, masuk ke dalamnya, baru kelihatan setelah tiba waktunya. Ya. Fa'aqadahu, maka didudukan, kemudian keduanya mendudukkan orang itu, jasad itu, ya. Fayaqulani lahu, maka berkata, mulai diinterogasi, mulai ditanya. Ya, malaikat itu bertanya kepadanya, dua malaikat itu bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana pendapatmu tentang sosok ini? Ya, laki-laki ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan tuh pertama disampaikan. Ya, kemudian fayaqulu, maka menjawab hamba itu, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allahu akbar. Lihat nih, tempatmu ini di akhirat ini, kan? Ada dua kemungkinan nih, imma rahmat, imma azab. Rahmat itu surga, azab itu neraka. Ya, tinggal mana nanti yang ujungnya yang mana? Maka kenapa Imam Muslim menyebut tentang bagaimana surga, nikmatnya dan gambaran penghuninya. Jadi di alam kubur itu sudah ditampakkan, di tempat kamu ini begini-begini. Ini ada dua kemungkinan kata malaikat. Lihat nih. Kemungkinan kamu yang berada di neraka itu, dengan jawaban kamu seperti tadi itu, kemungkinan kamu di neraka itu dihilangkan oleh Allah. Ya. Artinya apa? Bukan di situ tempatmu. Ya. Allah sudah mengganti itu semua maq'adan minal jannah dengan satu tempat di surga. Ya. Ini memberikan gambaran kepada kita, setiap manusia itu tergadai keadaannya, imma surga rahmat Allah, imma neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan? Tinggal bagaimana kita sendiri berikhtiar untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh kita. Nah, saat masuk alam kubur itu, sakarat kan ditempatkan tuh. Masuk alam kubur jelas, dikonfirmasi itu. Ya, syahadatnya yang diucapkan tiap hari, tiap waktu, ya. 5 kali kita ucapkan dalam sholat itu, tiap hari kita ucapkan syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kan selalu terbawa nanti. Kan dalam kehidupan juga begitu secara psikologis. Ya, saya gambarkan gini. Ini Imam Al-Ghazali hebat sekali menggambarkan ini. Teman-teman sekalian, orang itu kan kalau tidur akan membawa suasana bangunnya kan? Jadi kalau Anda sebelum tidur, saya sebelum tidur, kan akan tersimpan di memori kita kan? Ya, informasi-informasi, kesan-kesan yang nampak, nanti saat tidur kan terbawa kan memori itu ke dalam tidur kita. Menjadi mimpi kan? Makanya ada yang menyebut bunga tidur kan? Ya, jadi kesan yang tampak sebelum kita tidur terbawa. Makanya anak-anak tuh kenapa ada yang ngigo, ada yang macam-macam. Adik misalnya berselisih dengan kakaknya macam-macam. Tiba-tiba ketika dia tidur, kakak jangan begini. Kenapa? Karena suasana bangun terbawa dalam tidur. Jelas? Ya, jadi keadaan tidur seseorang akan dipengaruhi dalam keadaan terjaganya dia sebelum tidur. Dan keadaan bangun dia akan terpengaruhi dengan keadaan saat dia setelah tidur. Bukankah Anda kalau bermimpi sesuatu, kemudian Anda bangun dari situ, suasana mimpi terbawa kan dalam suasana bangun tidur? Itu Imam Al-Ghazali menjelaskan sangat indah sekali. Orang-orang di alam kubur, itu gimana bangunnya saat dia di dunia. Aktivitasnya bagaimana, itu kesan yang terbawa ke alam tidurnya, ke alam kuburnya. Jadi kalau masih di dunia alam tidur, kalau masuk alam barzah, alam kubur. Jadi keadaan kubur itu bergantung sekarang keadaan kita di dunia. Makanya semua ekspresi kita dunia kita akan dibawa saat ke alam kubur kita itu dikonfirmasi oleh malaikat di alam kubur. Nanti keadaan kubur kita akan menentukan keadaan bangun kita dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Jadi sebetulnya miniasi kehidupan sampai akhirat, miniaturnya ada sekarang yang kita alami di dunia. Bangun, tidur, bangun lagi. Ya, bangun, tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Tidur, bangun lagi, gitu kan? Tapi kan dari bangun ke tidur ke bangun lagi kan suasana yang dibawa keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sama. Sekarang kita bangun, tidur di alam kubur, gitu kan? Tidurnya pun bukan sembarang tidur, ada suasana yang berbeda. Nanti bangun lagi, semua apa yang dialami terbawa seterusnya. Nah, jadi akan ditanya, kalau sudah benar jawabannya, asyhadu annahu abduhu, gitu kan? Wa rasuluh, aku bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka ditampakkan nih, potensi kamu yang masuk neraka nggak ada. Masuknya dapat rahmat Allah di surga dengan jawaban tadi.